Jodoh sudah ada yang mengatur, begitulah pepatah lama. Menemukan pasangan hidup memang merupakan perjalanan yang sangat panjang dan tidak mudah. Bahkan setelah melewati banyak kisah senang dan sedih bersama, serta bertunangan sekalipun, kisah cinta itu bisa saja kandas dan gagal menuju ke pelaminan. Dan dalam kesempatan ini telah kami rangkum sederet artis tanah air yang pernah batal menikah meskipun telah bertunangan hingga prawedding. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 deretan artis pernah batal menikah, versi Cumi Top 5. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting diketahui beberapa kali menelan pil pahit terkait percintaannya. Ya, setelah resmi bercerai dengan Angie, batal menikah dengan Aditya Yusman, Ayu Ting Ting juga lagi-lagi harus batal menikah dengan Letu Muhammad Fardana. Seperti diketahui sebelumnya, Ayu Ting Ting sudah menggelar lamaran dengan Letu Muhammad Fardana pada Februari 2024. Sayangnya, rencana pernikahan mereka justru kandas sekitar 4 bulan setelah lamaran. Lantas, seperti apa perasaan Ayu Ting Ting setelah berkali-kali gagal menikah? Dan apa alasan Ayu Ting Ting membatalkan pertunangannya di detik-detik pernikahannya? Saya memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu di antara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu di antara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, dan tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang pasti buat kami. Mungkin memang ini udah yang terbaik gitu ya, buat saya dan juga Bilqis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Bilqis alhamdulillah nggak nanya apa-apa ya. Anaknya malah karena lagi asik liburan juga, jadi dia fokus liburan aja sih, karena Bilqis juga memang nggak pernah mau tahu urusan orang dewasa gitu. Jadi dia nggak pernah gimana. Cuma dia pas saya kemarin ulang tahun, dia cuma meluk saya, kan saya berdua tuh kan, Ibu Maya belum pulang kan. Dia cuma meluk saya, dia bilang, "Bunda, iki sayang Bunda." Udah, peluk saya semalaman. Itu aja sih. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Jodoh katanya, terus rezeki sama kematian tuh. Nah namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan, istilahnya nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin baik bagi si Ayu juga. Baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Nah masalah hubungan kami ya tetap baik. Karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau apa, mau takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Jangan sampai ya itulah, kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita, namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Nah itu saya rasa itu. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Saya nggak nyesel. Kenapa? Kita sudah berdoa semoga lancar, tapi takdir menentukan lain. Nah sebagai orang tua kan saya mendorong kan. Apapun keputusan itu kan saya bilang hubungan manusia dengan Tuhan kalau masalah jodoh. Ya kita nggak mau tahu kan jodoh, umpamanya kematian, umur kita, rezeki, kan nggak tahu manusia. Nah itu saya percaya betul itu. Ya walaupun kita sudah berusaha, ya mungkin di dalam doa kita itu yang paling terbaik yaitu buat mereka berdua.
Senasib dengan Ayu Ting Ting, pedangdut Dewi Persik juga pernah batal menikah dengan seorang pilot bernama Ruli. Ia, seperti diketahui, sebelum isu batal menikah Dewi Persik dan Ruli naik ke permukaan, terdapat rumor jika calon suami Dewi Persik itu selingkuh. Lantas, seperti apa perasaan Dewi Persik setelah batal menikah dengan Ruli? Apakah ia menjadi trauma untuk menikah lagi? Kalau trauma pasti ada, Mas. Kan takut gagal ya. Aku kan cari di sini, kalau aku mau cari suami itu banyak. Aku kan cari imam yang bisa contohin aku yang bagus, yang bisa mengarahkan aku yang baik. Karena kan aku itu kan perempuan keras kepala. Jadi aku tuh harus bisa dapat sosok imam. Jadi aku tuh nggak bisa berkutik kalau oh iya dia ngerti agama, dia paham. Jadi aku harus seperti apa dan gimana. Target menikah? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu, masih belum. Terserah lah, pokoknya kapanpun kalau Allah mau kasih ya nikah. Nanti lihat ke depannya aja. Pokoknya buat aku pasti memberikan yang terbaik buat mami aku. Pernikahan Boy William dan Karen Vandela diketahui batal dilaksanakan pada 2022. Diketahui sudah 3 kali sejak bertunangan, rencana pernikahan Boy William dan Karen Vandela diundur karena pandemi COVID-19, hingga akhirnya diputuskan batal. Lantas, adakah trauma yang dirasakan Boy William usai pernah mengalami batal menikah? Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain sebagainya setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja dan ya jalanin aja sehari-hari. Karena aku juga tipikal orang yang bukan nggak percaya dengan pernikahan. Cuman aku juga orang yang orang nggak nikah pun juga nggak masalah. Kita udah di era yang baru gitu. Kalau kita mau jalani hidup sukses sendiri kayak bule-bule di luar sana, aku tuh tipikal orang yang seperti itu. So I don't have, pernikahan tuh bukan jawaban hidup buat aku. Tapi kalau ada orangnya dan itu one day ya why not juga. Ya maksudnya aku juga datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga nggak 100% lancar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita nggak percaya kali ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah. Hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing, and that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan di sekolahinnya di luar, dimana kalian tahu lah budaya barat. Kadang orang punya anak aja tanpa nikah, ya. Jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran. I grew up differently. Aktris Laudia Cynthia Bella diketahui juga pernah mengalami batal menikah beberapa kali, termasuk dengan Afif Kala. Namun terbaru, publik dibuat heboh atas beredarnya kabar pernikahan Bella dengan Ustadz Muhammad Nurul Zikri. Dan narasinya, Bella diduga jadi istri ketiga sang Ustadz. Lantas, seperti apa rumor terkait hal tersebut? Sekarang lagi nggak fokus ke situ sih, Mbak. Sekarang lagi gimana caranya supaya saya dan teman-teman yang lain, kita semua bisa sama-sama belajar, kita semua bisa dapat info yang insya Allah bermanfaat buat kita. Sekarang fokusnya gimana cara Allah tolong kita sih dalam setiap detik gitu. Oh ya bagus dong, itu kan. Jadi aku nggak pernah tahu dapat kabarnya, nggak pernah dapat infonya, nggak pernah berkomunikasi juga. Kalau misalnya sampai yang benar-benar menikah dan jodohnya ya syukur, alhamdulillah. Nggak pernah dengar ini, kalau kamu nggak cerita aku nggak tahu. Kenal banyak orang kan kenal, tapi kan bukan teman main. Dan aku tipe artis yang nggak suka mencampuri urusan orang ya gitu. Kayak maksudnya orang punya masalah bukan berarti menjadi masalahku gitu kan. Berita dari seseorang bukan berarti menjadi berita buat aku juga. Sebelum resmi menikah dengan Vincent Verhaeghe dan dikaruniai 3 anak, aktris Jessica Iskandar juga sempat mengalami batal nikah dengan pria bernama Richard Kyle. Seperti diketahui, keduanya telah menggelar acara pertunangan. Namun, di tengah persiapan pernikahan, keduanya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Diduga lantaran memiliki perbedaan prinsip. Lantas, seperti apa momen pertunangan keduanya kala itu?
With the ring, I gave you my heart. I promise from that day forward, you and our brother will never walk alone. My arms will be your home. And in front of all our family and friends, here today and the people that we love, I ask you to take that promise. Here's my love, take it. Here's my soul, use it. Here's my heart. Kami semua udah datang ke sini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Waktu kalian berdatang ke acara ini, acara yang penting buat kita berdua, buat keluarga kami. Terima kasih buat udah datang ke acara yang bahagia ini buat kami. Mudah-mudahan dengan kedatangan kalian ke sini bisa memberikan banyak doa buat mulusnya jalan rumah tangga kami ke depan, jalan sampai ke pernikahan. Terima kasih semuanya.